Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih setia dengan channel Sejarah dan Kisah. Kali ini kita akan berbicara mengenai pemerintahan setelah Panembahan Senopati, yaitu pemerintahan Raden Mas Jolang. Jadi sesaat setelah Panembahan Senopati atau Senopati ing Ngalogo wafat, maka Ki Mandoroko dan Pangeran Mangkubumi mengangkat Mas Jolang menjadi raja di Mataram, menggantikan ayahnya Senopati ing Ngalogo. Mas Jolang ini dikenal dengan nama Sri Susunan Adi Panembahan Hanyokrawati Senopati ing Ngalogo Mataram. Nanti setelah beliau wafat juga dinamakan Pangeran Sedo ing Krapyak. Krapyak itu nama daerah, nama seperti taman, di lokasinya itu disebut Krapyak ya, yang dibayangkan adalah sebuah arena yang berpagar seperti itu. Nanti ada kisah mengenai pembentukan Krapyak itu. Pertama kita bicara silsilah dulu. Jadi Mas Jolang itu adalah putra Panembahan Senopati dengan ibu yang bernama Mustika Jawi. Mustika Jawi itu putri dari Ki Penjawi Pati. Berarti Mas Jolang adalah cucu dari Ki Pemanahan dan juga cucu dari Ki Penjawi. Kemudian ketika menjadi Adipati Anom, calon raja itu, Mas Jolang menikah dengan Putri Tulungayu dari Ponorogo. Kepada putri ini beliau sudah berjanji bahwa akan menobatkan putranya nanti menjadi raja pengganti beliau. Namun dengan putri dari Ponorogo ini tidak lama begitu tidak melahirkan. Baru setelah Mas Jolang itu menikah lagi dengan Banowati. Banowati adalah putri dari Benowo, Pangeran Benowo. Maka lahirlah Mas Rangsang. Nanti itu menjadi Sultan Agung. Nah, baru dari itu dengan Putri Tulungayu lahirlah Raden Mas Wuryah, Adipati Martapura itu ya. Nah, nanti makanya itu dijadikan raja sehari karena sesuai janjinya, dan kemudian nanti yang menjadi raja berikutnya adalah Kanjeng Sultan Agung atau Mas Rangsang itu. Jadi tadi ya, Mas Jolang itu cucu dari Ki Pemanahan dan Ki Penjawi sekaligus menantu dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu putra dari Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo itu dianggap saja ayah dari Panembahan Senopati. Jadi undet-undetan seperti itu. Ya, sudah. Kemudian peristiwa penting pada masa pemerintahan Mas Jolang, sebenarnya peristiwanya itu tidak ada yang sangat luar biasa. Baik-baik saja beliau. Nanti setelah lengser sampai kepada Sultan Agung, Mas Jolang memimpin Mataram dengan baik-baik saja, tidak ada pergolakan. Negara Mataram juga dikasakan Gemah Ripah Loh Jinawi Kertoreharjo Toto Tentrem, seperti itu ya. Pertama adalah pembangunan taman atau orang menyebutnya Krapyak itu di Donoloyo, sebelah barat kerajaan. Tujuan pembangunan taman, sebenarnya namanya taman, tetapi bukan seperti taman sari kerajaan. Di kisah apa ya, di channel ini itu ada kisah yang menceritakan yang wafatnya Sultan, detik-detik wafatnya Sultan Hadiwijoyo itu nanti ada ini ya. Jadi namanya taman, tetapi bukan taman sari bunga-bunga. Sebenarnya seperti tempat yang ada pagarnya. Orang ada yang menyebutnya Krapyak. Ya, taman ini ditujukan untuk tempat tinggal dari abdi bule, konon orang Itali menurut cerita Sultan Agung pada Belanda berikutnya. Nah, kenapa harus dipindahkan ke taman? Karena si abdi bule itu sering menyamar menjadi
Panembahan Hanyokrawati atau menjadi Mas Jolang itu, sehingga selir-selir itu banyak yang tidak tahu, dikiranya sang raja padahal abdi bule itu ya. Jadi dibuatkan taman, maka sebutannya adalah juru taman. Meskipun kata-kata juru taman itu ada yang menafsirkan jin, ada yang menafsirkan seperti Ki Juru Mertani karena sesepuh dan yang lain-lain ya. Di kisah detik-detik meninggalnya Sultan Hadiwijaya ada peran Ki Juru Taman yang duduk di dada Hadiwijaya, jin di situ diceritakan, kemudian meninggal. Wallahu alam. Itu peristiwanya. Peristiwa yang kedua adalah adanya setidaknya 2 pemberontakan. Pemberontakan yang pertama adalah pemberontakan Pangeran Puger. Pangeran Puger adalah putra dari Panembahan Senopati yang lebih tua dari Mas Jolang dengan ibunya Nyai Adisoro. Nanti kalau ada waktu, insya Allah saya upload peran Nyai Adisoro, Retno Dumila, dan Panembahan Mediun. Itu ada perannya di situ Nyai Adisoro ya, yang menipu pura-pura menyerahkan diri Mataram takluk padahal tidak, itu Adisoro ya. Jadi Nyai Adisoro melahirkan Pangeran Puger Kentol Kejuron masa kecilnya. Nah, Pangeran Puger itu tertua setelah Raden Ronggo Samudro, putra dari Semangkin yang kisahnya dari Jepara Kalinyamat itu. Ya, Semangkin itu putri Sunan Prawoto yang diopeni Ratu Kalinyamat. Setelah Ki Pemenahan mengaku menang, kemudian dihadiahkan kepada Pajang Hadiwijaya, tapi kemudian dicintai oleh Senopati Sutawijaya, kemudian itu Semangkin. Lahirlah Raden Ronggo Samudro. Iya, itu katanya ibunya Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan ya. Jangan dibantah, Roro Kidul beda dengan Roro Wetan. Maksudnya itu Kanjeng Nyai Roro Kidul itu ya, penguasa pantai selatan yang meninggal muda. Itu Raden Ronggo itu yang sakti itu, yang nusuk-nusuk batu zamannya Ki Juru Mertani. Jadi setelah itu maka Pangeran Puger itu merasa berhak atas tahta. Padahal Pangeran Puger itu awalnya memang aras-arasan begitu, kalau ada pasinewakan itu tidak mau rawuh karena duduknya di bawah dan lain-lain. Nah, terus kemudian dijadikan Bupati Demak. Tapi katanya ada fitnah-fitnah, Arya Gending, Adipati Panjer dan lain-lain. Maka kemudian Pangeran Puger itu menyerang Mataram, menyerang adiknya, mau menjadi raja. Tapi kalah, Demak kalah. Kemudian Pangeran Puger istrinya dibuang atau diasingkan ke Kudus ya, ke Kudus, di sana di Kudus. Ada yang Kudus, ada yang mengatakan di kayak penjara begitu ya, dengan anak dan istrinya tidak boleh dikunjungi. Okay? Pemberontakan yang kedua itu pemberontakan dari Joyorogo, Bupati Ponorogo yang juga masih adik dari sang raja atau Mas Jolang. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Pringgoloyo dan Martoloyo. Kemudian Pangeran Joyorogo itu dibuang ke Masjid Watu. Konon Masjid Watu itu Nusa Kambangan, yang tempat pembuangan orang itu. Tapi ada versi lain yang mengatakan bahwa Joyorogo itu dibuang ke Nungso Barambang. Pangeran Jolang, Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrawati ini tidak mampu menaklukkan Surabaya. Surabaya memang musuh terkuat. Sejak Senopati Ngalogo tidak bisa takluk. Nanti takluknya itu ke zaman Sultan Agung ya. Ya takluk, tapi sebenarnya juga belum menyerah total, begitu susah memang Surabaya itu ya. Jadi tidak bisa takluk, hanya melumpuhkan perekonomian Surabaya saja. Begitu ya, itu beberapa memang tidak ada yang fenomenal. Kemudian Panembahan Hanyokrawati itu meninggal di hutan Kerapia. Namun juga ada yang menyebut di tamannya itu, istilah Kerapia itu di hutan Kerapia, sehingga di saat sedang berburu kijang sehingga dinamakan Panembahan Sedo ing Kerapia.
Nggih. Jadi Panembahan Sedo ing Krapyak, Panembahan Hanyokrawati atau Panembahan Sedo ing Krapyak. Krapyak kalau di versi ini adalah nama hutan waktu beliau sedang berburu kijang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sengaja cerita dari Mas Jolang ini saya masukkan supaya tidak ada yang hilang dalam silsilah pemerintahan Mataram. Jadi setelah Pemanahan, Senopati Angloko, kemudian ada Mas Jolang atau Panembahan Hanyokrawati. Kalau Sultan Agung kan sudah banyak yang tahu. Terima kasih kepada para subscribers, terima kasih kepada para penonton semua. Mohon maaf bisanya memang menyampaikan seperti itu, tapi insya Allah valid, tidak sembarangan saya melalui shot kemudian diapalin beberapa hari begitu. Okay. Ini bisa dijadikan referensi kalau yang beginian. Maaf saya tidak berani membuat, tidak juga bisa juga sih membuat video yang aneh-aneh, cuplikan-cuplikan itu, takut kena hukuman dari YouTube ya, takut ya, bisanya seperti ini. Makanya saya berterima kasih sekali ada yang masih kerso rawuh, ada yang nonton kemudian komentar. Dengan belajar sejarah kita mengambil hikmah dari peristiwa yang ada. Belajar sejarah sering tidak bisa menemukan kebenaran, wong tidak ada yang tahu, apalagi sejarah di Indonesia. Kalau sumber-sumbernya adanya memang itu, ya kita pakai itu. Belajar sejarah adalah mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari peristiwa yang banyak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.